Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang distinctive features. Jadi sebenarnya distinctive features ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelum UTS. Kalau tidak salah, pada saat kita melakukan live Instagram ya kalau nggak salah. Jadi kita sudah pernah membahas tentang distinctive features, tapi pertemuan kita yang ke 9, 10, 11 ini kita juga akan kembali membahas distinctive features. Jadi konsep distinctive features ini muncul karena pertama, pada awalnya ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang memiliki pronunciations yang hampir sama, sehingga menyebabkan orang agak kesusahan untuk pronounce. Nah, kemudian muncullah konsep yang disebut dengan minimal pairs serta minimal sets. Kemudian dari konsep minimal pairs dan minimal set ini, di mana mereka memiliki satu fonem yang berbeda pada setiap kata, sehingga menyebabkan kesulitan untuk bisa membedakan kata yang ingin disebutkan itu apa. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi kata-kata tersebut dengan menggunakan fitur-fitur distinctive. Fitur-fitur yang berbeda itu apa? Jadi distinctive features ini kita akan menganalisis beberapa kata yang atau minimal pairs, dari minimal pairs terlebih dahulu. Oke, lalu fonemnya yang berbeda apa? Kita ambil, lalu dari fonem yang berbeda itu kita akan cari featuresnya apa yang berbeda, sehingga kita akan kemudian mudah untuk memproduksi atau membedakan bagaimana sih cara memproduksi kata tersebut supaya tidak salah kembali atau supaya terdengar benar-benar beda. Oke, untuk major class features itu sudah pernah saya bahas. Jadi teman-teman cukup, kalau misalnya lupa, cukup menonton kembali video yang dulu pernah saya buat. Jadi bisa direview kembali. Nah, di sini saya akan lebih banyak memberikan contoh tentang bagaimana sih kita akan menganalisis distinctive features. Pertama, ingat ya, kita berangkat dari yang namanya kasus minimal pairs terlebih dahulu. Tidak hanya minimal pairs, bisa juga minimal set kalau memang ada banyak sekali kata yang memiliki similar pronunciations tersebut. Di sini saya punya contoh minimal pairs, ada kata some, sun, dan juga kata some. Oke, kedua kata ini merupakan contoh dari minimal pairs. Kenapa? Karena saya cuma punya dua, pairs itu dua ya, yang akan kita compare juga hanya dua kata. Lalu kata ini memiliki pronunciations yang hampir sama, di mana di setiap kata itu memiliki satu fonem yang berbeda, yaitu fonem n dan juga fonem m pada kata yang kedua. Maknanya bagaimana? Maknanya totally different. Kata yang pertama bermakna matahari, yang kedua sam bermakna jumlah. Maknanya sangat-sangat berbeda. Nah, dari kedua kata ini, kemudian kita akan menganalisis distinctive features-nya seperti apa. Caranya adalah kita keluarkan terlebih dahulu sound yang akan kita analisis, yaitu sound n. Nah, setelah kita keluarkan sound n-nya, lalu kita akan menganalisis sifat dari fonem n itu apa saja. Pertama, yang akan kamu cari adalah apakah sound tersebut voiced or voiceless. Nah, oke, sound n plus voice, berarti sound m di sini juga harus kita cari apakah dia voice atau voiceless. Oh, ternyata m itu voiceless. Plus voice, plus voice. You got my point? Jadi kedudukannya harus sama. Lalu yang kedua, n itu place-nya ada di mana? Oh, ternyata n itu place
of articulations-nya ada di alveolar. Karena dia tempatnya di alveolar, kita tulis plus alveolar. Lalu bagaimana dengan apakah dia itu alveolar? Bukan. Karena dia bukan alveolar, kita tulis saja minus alveolar. Jadi kedudukannya harus sejajar. Plus alveolar, minus alveolar. Oke. Lalu yang selanjutnya, karena ini dia belum memiliki places of articulation, maka kita perlu menuliskan place of articulations-nya apa. Itu tempatnya ada di bilabial, maka kita tulis plus bilabial. Ingat ya, bi bukan bi. Di video banyak dari kalian yang membacanya bilabial, so it is Indonesian, harusnya bilabial. By. Oke. Jadi itu dia plus bilabial, berarti karena ini dia sudah punya place-nya alveolar, maka dia minus bilabial. Tidak ada satu sound yang memiliki dua tempat, jadi hanya satu. Oke, dari sini kita bisa lihat sejajar. Oke, setiap sound sudah memiliki places. Sekarang bagaimana dengan manner? Mannernya sound mannernya ada di nasal, sedangkan sound mannernya juga di nasal. Plus nasal. Begitu. Artinya, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sound dan sound itu berbeda pada place of articulations. Place-nya berbeda. Place-nya ada di alveolar, meanwhile place-nya ada di bilabial. Jadi ketika kita akan memproduksi dua fonem ini akan terdengar beda ketika produksi sound-nya berbeda. Itu kita harus bilabial, mingkem, sedangkan kalau alveolar, giginya yang nutup, begitu. Jadi perbedaannya di situ. Sehingga kalau kemudian kalian memproduksi sound tetapi tidak bilabial, maka tidak akan berbunyi seperti tapi seperti Kalau giginya tidak nutup dan beringis, agak tidak seperti itu, maka kemudian tidak terdengar seperti Jadi perbedaannya ada di situ. Nah, sekarang coba kalian buat analisis dengan menggunakan dua kata ini. Bagaimana dengan kata tap and tape? Tap, tape. Bagaimana cara kita bisa membedakan dua fonem ini? Dua kata ini punya makna yang berbeda. Bedanya karena ada dua fonem yang berbeda di situ. Fonemsnya totally different. Nah, untuk bisa memahaminya, maka kamu harus membuat distinctive feature seperti yang saya buat ini. Pertama, voiced atau tidak. Ingat ya, sejajar voice. Lalu place-nya ada di mana? Alveolar. Bagaimana dengan minus alveolar? Kita tulis minus alveolar. Karena belum punya place, maka kita harus cari di mana place-nya dia. Oh, dia ada di bilabial, plus bilabial, sedangkan n minus bilabial. Bagaimana dengan mannernya ada di nasal, plus nasal, juga plus nasal, begitu. Nah, sekarang coba kalian buat analisis dengan menggunakan dua kata ini. I really suggest you to do this assignment supaya kalian bisa mengukur sendiri kamu paham tidak sih gitu dengan distinctive features. Setelah kita tahu konsep distinctive features, kita bisa membedakannya, maka akan dengan mudah kemudian kita bisa memproduksi dua similar words atau dua minimal pairs dengan produksi pronunciations yang jelas sekali perbedaannya. Begitu.
Oke, saya tunggu perbedaannya pada saat kelas ya. Nanti kita diskusikan bagaimana jawaban kalian. Hal lain yang ingin juga saya informasikan di sini adalah bagaimana cara kita memproduksi bunyi dalam bahasa Inggris, terutama pada saat kita memiliki phrase atau sentence. Jadi teman-teman, bahasa yang baik, pronunciations yang baik itu adalah yang tidak choppy atau tidak chunky, terpotong-potong. Jadi ketika kita berbicara, itu dalam bahasa Inggris ada yang namanya inserting the last syllable of the first word to the second word, to the first syllable of the second word. Jadi memasukkan syllable yang terakhir dari kata yang pertama ke syllable yang pertama dari kata terakhir. Maksudnya begini, jadi kalau kita punya kata a lot of people ask me, itu kita tidak membacanya terpotong-potong seperti bagian-bagian tersendiri, nanti tidak akan terdengar natural. So the way American or British read the sentence is by inserting the last syllable of the first word to the first syllable of the second or the next word. Jadi kata lot of itu akan disambung. Jadi cara bacanya lot of. Ingat, kalau di American ketika ada fonem teh berada di antara dua vowel, maka kamu akan membuat sound teh tersebut menjadi flap T. The a lot of. Jadi bukan a lot of, tapi a lot of. A lot of people ask me. A lot of people ask. People ask disambung menjadi people ask. A lot of people ask me. Jadi kita sambung. A lot of people ask me if it's possible to sound. If it's, kita sambung juga menjadi if it's. If it's possible. Nah, to itu adalah strong form, bentuk yang kuat. Tetapi kalau di American mereka akan lebih suka menggunakan weak form, karena weak form itu lebih nyaman untuk diproduksi. Jadi weak formnya to itu adalah te. If it possible to sound te. Sering sekali American English mereka akan menggunakan the word to. American speakers mereka pakai te, itu jauh lebih enak karena tidak begitu kerja ekstra untuk mengucapkan kata tersebut. Misalnya kamu boleh bilang I'm going to go. Te, pakainya te. Atau misalnya apalagi ya? She asked me to go. She asked me to go. I call you to inform you. Bisa seperti itu dengan menggunakan weak form. Oke, jadi disambung ya. If it possible to sound like a native speaker, disambung like a native speaker, like a. If you were born in the US, if you were born in the US, Oke. Nah, ini yang beberapa kasus di UTS kalian, ada beberapa dari kalian yang masih choppy or chunky ketika berbicara. Misalnya my name is, so bisa dengan langsung disambung aja, my name is,
or boleh dengan menggunakan weak form of the. I will explain to you. I will explain to you. Dan jangan, sekali lagi jangan presented, apa itu? Nggak ada bahasa Inggris presented, itu tidak ada. Tidak ada bahasa Inggris presented. Itu kamu ngarang sendiri, oke? Adanya itu present. So I will present my paper. I will present the definition of. Kalau cuma satu. Ingat sekali lagi, jangan presentation. Saya mau presentasi, I will present, bukan I will presentation. Salah. Setelah ini jangan seperti itu. Itu memalukan sekali loh, malu-maluin banget. Sungguh. Sangat memalukan sekali kalau kalian setelah ini masih kemudian menggunakan I will presented, I will presentation. Itu langsung saya coret aja dari TBI karena tidak ada kata itu. I will present. Okay? So kalian bisa sekali untuk menggabungkan kata ketika kata yang pertama berakhiran dengan konsonan, kata yang selanjutnya berakhiran dengan vowel, maka ada kemungkinan besar kalian bisa insert ke kata yang setelahnya. A lot of, people ask, if it's, kemudian like a, porn in, dan sebagainya. Semoga ini menjadi teori kecil yang kemudian bisa kalian ingat-ingat, yang bisa kemudian kalian terapkan dalam daily conversations kalian. Kamu masih punya banyak sekali kekurangan yang harus diimprove. Cara improve-nya adalah dengan jangan langsung berbicara kalau kamu tidak begitu yakin bahwa cara membaca katanya seperti itu. Meskipun dengan menggunakan Javanese dialect or something boleh, tetapi ya jangan kesalahannya yang fatal ya. Misalnya tadi presentate or kemudian banyak juga yang baca tongue, mouth. Itu like African English, bukan African yang tinggal di Amerika ya, tapi orang Afrika yang ada di Afrika sekali. Itu seperti saya mendengar bahasa Inggris ketika saya di Zambia, ketika saya di Zimbabwe, itu orang-orang di sana mereka akan bilang my mother is over here. My mother, my tongue, my mouth, mereka bacanya seperti itu. Kalau kalian bisa kemudian like American English or British English dengan membaca dengan vowel A, kenapa tidak? Kamu tidak tahu karena kamu belum cek terlebih dahulu di kamus. Jadi sebelum berbicara, sebelum kamu present, sebelum kamu perform, cek terlebih dahulu agar kesalahannya itu tidak terus-menerus akan seperti itu. Present, not presented. Mouth, not mouth. Tongue, not tongue. That's it. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman semua. Kita akan diskusi lagi next week ya. Thank you.